hari ini Pak Dedar membuat konten panen Aceh. Ya, ini jadi panen Aceh itu tidak semudah yang dibayangkan, ya. Cara memetiknya, contohnya ya, memetik Aceh itu tidak boleh diprediksi satu persatu gini, ya. Harus dari batangnya harus dipotel ya bahasa Indonesia. Nah, kalau ini dari pemangkasannya ini harus pakai galah, pakai galah atau galah. Ini contohnya. Nah, ini contohnya membuat galah. Ini contohnya membuat di galah gini. Ini apa? Supaya rambutan itu nanti bisa batangnya bisa merata, nanti mudah tumbuh. Nah, kalau ini di predili satu persatu gini, itu nanti terjadinya itu akan mengering. Cabang ini akan mengering langsung nanti ke bawah. Lalu mengakibatkan nanti pohon Aceh jadi rusak itu. Ya, jadi ini caranya. Ini adalah rambutan binjai. Ya, rambutan binjai itu istimewanya ya. Jadi buahnya ini lebih besar daripada rapiah, gitu. Ini, nah, ini buahnya nih. Ini masih ada kandungannya air. Jadi rasanya lebih seger, tapi tidak ada rasa asamnya. Istimewanya gitu. Jadi kalau lebih masak itu seperti ada kandungannya madu. Itu ciri-ciri daripada Aceh atau rambutan binjai. Jadi dagingnya coba dilihat ya. Nih. Dagingnya juga lebih tebal dan mudah dilepas. Ini bijinya juga kecil, ya, ini bijinya. Terus kulitnya itu lebih tipis dari rambutan atau Aceh yang lain, ya. Nih rasanya ya, yang jelas ini dimakan lebih seger. Istimewanya rambutan itu dimakan pagi hari belum makan apa-apa, dimakan siang, dimakan malam saja itu tidak akan mengakibatkan sakit perut dan sebagainya. Istimewanya Aceh, dan makan sebanyak-banyaknya itu efeknya nanti hanya banyak kencing itu saja. Itu rapiah ini ya. Ini memang sengaja ini, kalau ini habis dipangkas dengan genter tadi atau galah itu langsung dijatuh-jatuhkan, ini nanti akan pada protol. Ya memang harusnya gini nih, dibuatkan sudu tempat, terus ini ada istilahnya kerean ya, dari tambang ini. Nah, ini sengaja ini. Nah, ini satu pohon mungkin diperkirakan kalau hanya 2 kintal aja lebih nih. Ini 2 kintal lebih nih. Pohon rambutan ini. Nih, dan memang ini mulai itu sudah kelihatan semua ya tuh rambutannya yang masih ini saja, karena terlalu lebat itu cabang-cabang yang itu harus mulai dikurangi. Itu nanti untuk berbuahnya tahun depan diharapkan akan lebih lebat lagi, dan ini nanti buahnya akan lebih besar. Ini memang buahnya ya sebetulnya sudah normal ya, tapi ini kalau dompolan ya apa dompolan ya apa. Jadi tandan ya. Nah, dalam satu tandan ini kalau isinya semakin banyak, itu semakin mengecil buahnya gitu. Jadi ciri-ciri binjai Acehnya merah gitu. Terus kulitnya itu lebih panjang-panjang, tidak seperti rapiah atau Aceh kelengkeng. Nah, Aceh kelengkeng atau rapiah itu Acehnya lebih kecil-kecil gitu. Buahnya manisnya hampir sama, hanya buahnya kalau rapiah itu lebih kering. Itu ciri-ciri daripada binjai
Penjenengan kalau mau lihat ya, daunnya itu lebih kecil-kecil, terus uratnya itu lebih halus. Kalau penjenengan perso ini hampir seperti daun mahoni. Ini ciri-ciri daripada binje. Jadi penjenengan misalnya beli bibit binje, jangan sampai tertipu. Kalau daunnya itu binje itu tidak akan lebar-lebar, dia akan lebih kecil-kecil gini. Dan ininya uratnya lebih halus merata, tidak akan timbul nih. Nah, ini ciri-ciri binje ini. Biasanya kalau penjenengan beli bibit itu tertipunya, tapi kalau penjenengan sudah bisa meresani keadaan daun ini, ciri-ciri dari daun itu akan lebih mudah. Terus saya jelaskan sekian pohonnya ya. Binje ini pohonnya itu memang seperti ada penyakitnya, lumut-lumut gini ini. Nah, ini kebetulan ada tanaman suruh atau sirih yang nempel ini di binje ini cenderungnya tanamannya membuka ya. Coba contoh ini kalau ini tanaman ini seandainya tidak saya pangkasi, ini cabangnya dari sini ini bekas cabang-cabang ini. Nah ini bekas cabang-cabang, ini bekas cabang-cabang semua nih. Ini kalau seandainya ini tempatnya lebih luas, lebih terbuka, binje otomatis akan sampai bahasa Jawa ini apa ya, ngelengsreh sampai ke bawah. Lain dengan yang rapiah ini cuy. Ini contohnya rapiah. Rapiah itu hanya batangnya bagus ke bawah, tapi untuk berbuahnya lebih keset. Lebih keset itu rapiah. Ya contohnya ini ya. Rapiah ini ada ini buahnya. Tidak sebegitu lebat sih anu. Nah, ini malah hampir jarang-jarang tuh ini rapiah nih. Rapiah ini memang musimnya tidak tepat untuk rapiah ya. Mungkin ini. Nah, ini pohonnya rapiah. Pohonnya lebih besar, lebih tinggi itu rapiah. Tuh, lain dengan apa yang saya bicarakan masalah binje ya. Dan binje itu untuk tiap tahunnya ya, itu pasti panen, dan panennya perubahannya tidak akan jauh. Misalnya ini saya perkirakan 2 kintal ya, paling meleset-melesetnya ke bawah itu 1,5, bahkan ini bisa lebih nih. Ini satu pohon ini perkiraan saya hanya 2 kintal, tapi bisa lebih nih nanti. Wong binje itu untuk cabang-cabang yang ada di dalam bisa dilihat ya. Cabang-cabang yang ada di dalam saja juga keluar buahnya. Tuh. Ini sekedar pengalaman. Jadi apa yang saya sampaikan tadi masalah cara pemanenan binje dan sebagainya itu nanti untuk lain kali gitu. Itu saya sambung dengan cara bercocok tanam pohon binje maupun durian dan sebagainya. Itu nanti ada ukurannya, kita harus membuat lubang terlebih dahulu dengan ukuran sekian. Nanti pupuk yang harus dimasukkan itu ada beberapa jenis, yaitu nanti akan lebih sempurna dan tanaman itu tumbuhnya akan sehat. Itu itu cara bercocok tanam. Nanti akan saya berikan masalah jadi sementara untuk ini saya ambil binje ini sekedar untuk pengetahuan saja gitu. Jadi jangan khawatir, penjenengan depan rumah cukup kasih 1 batang saja binje jos gitu. Batangnya membuka di sini, nanti diukur bawahnya bisa untuk parkir gitu, rasane adem gitu. Nah, bawahnya nanti dikasih seperti bangku untuk tempat istirahat itu, kongko di situ sambil lihat buahnya. Penjenengan itulah binje. Matur nuwun.